Bayangkan suatu hari kamu sedang memegang iPhone. Bentuknya familiar, layarnya menyala, logo Apple ada di belakang, semuanya terasa seperti iPhone yang kita kenal selama bertahun-tahun. Lalu, crack, bukan karena rusak, tapi karena dilipat. Ya, setelah bertahun-tahun Apple seolah berkata, "Tenang, kami masih mikir." Dunia akhirnya berada sangat dekat dengan salah satu perubahan terbesar dalam sejarah iPhone. iPhone lipat pertama Apple. Tapi sebelum kita terlalu jauh membayangkan iPhone bisa dilipat seperti dompet, ada satu hal penting. Pertanggal 27 Agustus 2026, Apple memang sudah mengonfirmasi akan mengadakan Apple Event pada 9 September 2026. Namun, Apple belum secara resmi menyebut nama atau spesifikasi iPhone lipat yang akan diumumkan. Jadi dalam video ini, kita akan membedakan mana yang sudah resmi dan mana yang masih berasal dari laporan analis serta rantai pasokan. Dan justru disitulah ceritanya menjadi menarik. Karena mungkin setelah hampir 2 dekade mempertahankan bentuk dasar yang relatif sama, iPhone akan segera berubah. Mari kita jujur, Apple bukan perusahaan pertama yang membuat HP layar lipat. Samsung sudah lebih dulu bermain dengan seri Galaxy Z Fold dan Z Flip. Google juga sudah masuk ke pasar foldable. Motorola bahkan menghidupkan kembali nama Razr dalam bentuk ponsel lipat modern. Sementara Apple, diam, tenang, seolah sedang duduk di pojokan sambil memperhatikan semua orang. Dan sebenarnya, itu memang gaya Apple. Apple seringkali bukan perusahaan pertama yang memperkenalkan sebuah teknologi. Mereka cenderung menunggu sampai teknologinya cukup matang untuk kemudian mencoba membuat versi mereka sendiri. Masalahnya, layar lipat bukan teknologi yang mudah. Ada layar fleksibel, ada engsel, ada masalah ketahanan, ada lipatan atau crease di tengah layar, dan tentu saja ada pertanyaan paling penting. Kalau jatuh, yang rusak satu layar atau 2 layar? Nah, bagian terakhir itu memang belum tentu lucu ketika tagihan servisnya datang. Selama bertahun-tahun, Apple tampaknya memilih untuk tidak terburu-buru masuk ke pasar ini. Namun, berbagai laporan analis menunjukkan bahwa Apple telah lama menyiapkan perangkat foldable. Salah satu indikasi kuat datang dari rantai pasokan komponen, termasuk laporan Ming-Chi Kuo mengenai penggunaan ultra thin glass atau kaca ultra tipis untuk perangkat lipat Apple. Jadi, Apple tampaknya bukan baru kemarin berkata, Samsung punya HP lipat, kita bikin juga yuk. Tidak, kemungkinan besar proyek ini sudah dipersiapkan cukup lama. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar dari analis industri dan rantai pasokan, perangkat ini diperkirakan menggunakan desain seperti buku. Saat tertutup, perangkat akan berfungsi seperti smartphone biasa. Saat dibuka, layarnya menjadi jauh lebih besar. Beberapa laporan menyebut kemungkinan layar luar sekitar 5,3 hingga 5,5 inci, sementara layar bagian dalam dapat berada di sekitar 7,8 inci. Artinya, ketika dibuka, ukurannya bisa mendekati perangkat kecil seperti tablet. Bayangkan saja, kamu sedang membalas WhatsApp dengan layar seperti iPhone, lalu ingin membuka video, tinggal buka perangkatnya. Boom! Layar langsung jauh lebih besar. Tidak perlu membawa iPhone dan iPad mini sekaligus. Setidaknya itulah konsep yang sedang dikejar oleh perangkat foldable. Namun, sekali lagi, ukuran layar tersebut masih berasal dari laporan dan prediksi, bukan spesifikasi resmi Apple. Yang membuat perangkat ini menarik adalah satu hal. Apple dilaporkan sangat fokus pada masalah lipatan layar. Salah satu tantangan terbesar HP foldable adalah garis lipatan yang terlihat atau terasa ketika jari melewati bagian tengah layar. Dan untuk Apple, masalah kecil seperti ini bisa menjadi sangat penting. Karena kalau ada satu hal yang kita tahu dari Apple, mereka bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk memastikan sesuatu terlihat lebih rapi. Laporan Ming-Chi Kuo juga mengaitkan perangkat foldable Apple dengan teknologi ultra thin glass yang proses produksinya jauh lebih kompleks dibanding kaca smartphone biasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menentukan nasib iPhone Fold. Bukan kamera, bukan chip, bukan warna baru, tapi engsel. Ya, benda kecil yang mungkin sering kita abaikan ini bisa menjadi salah satu komponen paling rumit dalam sebuah HP lipat.
Engsel harus memungkinkan perangkat dibuka dan ditutup ribuan kali. Tapi di saat yang sama, perangkat harus tetap tipis, kuat, tidak longgar, tidak cepat rusak, dan tentu saja harus terasa premium, karena kita bicara tentang Apple. Kalau engselnya berbunyi seperti pintu rumah tua, itu jelas bukan pengalaman yang mereka inginkan. Selain engsel, ada masalah layar. Layar pada smartphone biasa tidak perlu ditekuk setiap hari. Layar foldable harus melakukannya berkali-kali. Karena itulah, material seperti ultra thin glass menjadi sangat penting. Menurut laporan dari Ming Chi Kuo, pemrosesan kaca ultra tipis untuk perangkat lipat memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding kaca smartphone konvensional. Dan disinilah kita mungkin bisa memahami mengapa Apple tidak langsung terjun ke pasar foldable sejak awal. Membuat HP lipat itu satu hal, membuat HP lipat dalam jumlah jutaan, itu level masalah yang berbeda. Oke, mari kita bicara tentang bagian yang mungkin membuat dompet mulai berkeringat, harga. Belum ada harga resmi dari Apple, tapi sejumlah laporan dan prediksi analis memperkirakan perangkat foldable Apple bisa berada di kisaran 2.000 hingga 2.500 dolar Amerika Serikat. Sekali lagi, itu belum harga resmi, dan belum termasuk kemungkinan perbedaan pajak serta harga di berbagai negara. Kalau angka tersebut benar, perangkat ini berpotensi menjadi salah satu iPhone termahal yang pernah dijual Apple. Dengan kata lain, ini bukan HP yang dibeli karena, wah lagi diskon. Lebih cocok, sayang kita perlu bicara soal anggaran keluarga. Tapi dari sisi Apple, harga tinggi mungkin bukan sebuah kecelakaan. Foldable memang merupakan kategori perangkat premium. Komponennya lebih kompleks, produksinya lebih sulit. Dan pada generasi pertama, volume produksinya kemungkinan masih terbatas. Jadi Apple mungkin tidak mencoba membuat foldable termurah. Mereka kemungkinan mencoba membuat foldable versi Apple. Dan kita semua tahu, dua kata terakhir itu biasanya tidak identik dengan murah. Karena selama bertahun-tahun, bentuk smartphone hampir tidak berubah. Layarnya makin besar, kameranya makin banyak, chipnya makin cepat. Tapi secara umum, tetap saja sebuah kotak kaca yang kita pegang. Foldable menawarkan sesuatu yang berbeda. Satu perangkat, dua pengalaman. Saat tertutup, seperti smartphone. Saat dibuka, mendekati tablet. Ini bisa mengubah cara orang menggunakan iPhone. Misalnya untuk menonton film, mengedit video, bermain game, membaca, melakukan multitasking. Atau sekedar membuka TikTok dengan layar lebih besar sambil berkata, saya cuma 5 menit. 2 jam kemudian, masih di situ. Apple juga memiliki keuntungan besar karena mereka sudah punya ekosistem perangkat lunak yang luas. Pengalaman iPhone dan iPad telah berkembang selama bertahun-tahun. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Apple akan menggabungkan dua dunia itu dalam satu perangkat? Bagaimana aplikasi beradaptasi ketika layar berubah dari kecil menjadi besar? Bagaimana multitasking bekerja? Dan apakah pengalaman itu benar-benar terasa berguna atau hanya sekedar keren ketika pertama kali dibuka? Jawaban sebenarnya mungkin baru akan kita lihat ketika perangkat resminya diperkenalkan. Ini pertanyaan yang menarik. Samsung sudah bertahun-tahun menjual smartphone lipat. Jadi secara teknis, Apple memang datang terlambat. Tapi terlambat tidak selalu berarti kalah. Kadang-kadang, datang terlambat justru memberikan keuntungan. Apple bisa mempelajari kesalahan generasi awal perangkat foldable. Mereka bisa melihat keluhan pengguna, masalah layar, ketahanan, lipatan, engsel, ketebalan, dan tentu saja harga yang membuat sebagian orang langsung menutup halaman spesifikasi. Pasar foldable sendiri masih merupakan bagian kecil dari keseluruhan pasar smartphone, tetapi Apple masuk ke kategori ini ketika minat terhadap perangkat dengan layar fleksibel terus berkembang. Reuters melaporkan bahwa IDC memperkirakan Apple dapat mengirim lebih dari 17 juta perangkat foldable pada 2027, yang menunjukkan betapa besar ekspektasi industri terhadap masuknya Apple ke pasar ini. Tapi tentu saja, prediksi bukan jaminan. Keberhasilan iPhone Fold akan bergantung pada satu hal sederhana. Apakah orang benar-benar membutuhkan iPhone yang bisa dilipat? Bukan hanya karena keren, bukan hanya karena mahal, bukan hanya karena bisa dipamerkan. Tapi, apakah perangkat ini benar-benar membuat hidup pengguna lebih praktis?
Mungkin, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang jelas, jika Apple benar-benar memperkenalkan iPhone lipat pertamanya pada September 2026, ini akan menjadi salah satu perubahan desain terbesar dalam sejarah iPhone. Selama bertahun-tahun, iPhone berkembang secara bertahap. Kamera lebih baik, chip lebih cepat, layar lebih cerah, baterai lebih tahan lama. Tapi kali ini, bentuk perangkatnya sendiri bisa berubah. Dari satu layar menjadi dua pengalaman dalam satu perangkat. Namun kita masih harus menunggu pengumuman resmi Apple. Karena sampai saat ini, Apple hanya mengonfirmasi acara pada 9 September 2026. Nama resmi, spesifikasi lengkap, harga, dan tanggal penjualan perangkat foldable tersebut masih harus menunggu pengumuman perusahaan. Dan mungkin saat Tim Cook atau penerusnya berdiri di atas panggung Apple Park, mereka akan membuka sebuah perangkat. Bukan sekedar menyalakan layar, bukan sekedar memperlihatkan kamera baru, tapi melipat masa depan iPhone menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Karena setelah bertahun-tahun kita bertanya, kapan Apple bikin iPhone lipat? Jawabannya mungkin tinggal beberapa hari lagi. Dan kalau semua laporan ini benar, tahun 2026 bisa menjadi tahun ketika iPhone akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan. Menutup, lalu membuka kembali kemungkinan baru. Dan tentu saja, dengan harga yang mungkin membuat kita juga perlu membuka aplikasi mobile banking.